Saya bercerita selama ini banyak pertanyaan-pertanyaan, bahwa pertanyaan yang paling mengena karena kita menyampaikan Pancasila ini adalah dari mana sumber. Kedua, Pancasila ini sistem kok tidak sama dengan butir-butir Pancasila yang telah terlaksana di Indonesia ini. Itu pertanyaan pokok awal. Dasarnya dari mana? Yang kedua, kenapa tidak sama dengan Pancasila butir-butir yang telah dilaksanakan oleh negara ini yang dirinci dijabarkan ke dalam Undang Dasar 45 yang sudah berapa kali diamandemen. Baik, ada pertanyaan semacam itu, dari mana dasarnya semacam ini? Dasar Anda menyampaikan Pancasila semacam itu, semacam sistem. Yang Anda sampaikan itu tentang bagaimana cara mengenal Tuhan. Itu dari mana dasarnya? Dasarnya adalah manusia ini punya Tuhan. Dasarnya adalah sila yang pertama, ada Tuhan di situ, maka kami merinci bagaimana cara mengenal Tuhan. Dan cara mengenal Tuhan ini ada dalam kitab suci Al-Quran bagi yang Muslim. Saya rasa semua agama di situ akan mengatakan asal muasal, berbaik-baik kepada alam karena itu merupakan kehidupan, berbaik-baik kepada sesama dengan kasih. Yang keempat itu mengenal diri. Tapi yang paling lengkap adalah ada di Al-Quran. Cara mengenal diri itu rentetan daripada berbaik-baik kepada manusia. Yang kelima adalah mengenal Tuhan. Itu dasarnya karena di situ dasar kami menyampaikan semacam ini. Di situ ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kami memberikan sebuah sistem. Jadi sistem yang dijelaskan ini, sistem pertama, bagaimana cara mengenal Tuhan, itu adalah sistem hidup pribadi yang disebut noto rogo. Jadi sistem pribadi itu bagaimana di situ? Sistem pribadi. Kalau sudah tercapai semacam itu, maka sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu akan terwujud di situ. Karena sudah mengenal Tuhan, akan terwujud. Yang disampaikan Abah ini adalah itu sistem hidup pribadi atau disebut noto rogo. Ketiga, kesatuan dan persatuan itu merupakan kumpulan daripada manusia-manusia yang ada di Indonesia yang dasarnya sudah mengenal daripada diri, maka akan bersatu di situ. Kalau sudah bersatu, Abah sudah bercerita yang lalu, yang ada hampir 5 jam itu, ini cuma Abah ambil poin. Kalau sudah bersatu, ini sebetulnya yang keempat ini harus betul-betul dijalankan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berhubung yang keempat ini tidak dijalankan benar, di sini cara pelaksanaan sila keempat itu bentuk dirubah menjadi sebuah pilihan. Besar-besaran suara. Besar-besaran suara, ada yang kalah, ada yang menang. Ini yang dirusak. Sesungguhnya yang keempat ini adalah sistem hidup daripada Indonesia. Pemerintahan sistem hidupnya ada yang keempat. Kalau yang pertama itu sistem hidup pribadi, kalau negara ada yang nomor 4. Kalau sudah sistem hidup negara, manusia-manusia Indonesia, orang-orang Indonesia yang belajar tentang mengerti diri, kenal Tuhannya, tapi di sini di dalam pemerintahan kumpulan manusia yang belajar mengenal diri, ini dirusak oleh pemerintah. Tidak dijalankan benar sila keempat, maka mengenal diri itu akhirnya rusak, tidak akan tercipta lagi kesatuan dan persatuan. Jadi hal-hal semacam itulah, ini berhubungan sangat berkaitan. Yang pertama itu sistem hidup pribadi, itu manusia belajar di situ, akan membentuk agar menjadi manusia ini manusia yang adil dan beradab. Karena ini sebuah negara di mana manusia yang belajar mengenal diri, adil dan beradab akhirnya, maka akan membentuk semacam kesatuan dan persatuan. Tidak akan mudah membeda-bedakan. Manusia-manusia Indonesia ini hidup dalam sebuah negara, yaitu disebut Indonesia. Nah, negara itu sudah jelas sekali. Di dalam pemerintahan, cara memunculkan pemimpin, eksekutif, dari bawah sampai atas, cara memunculkan aspirasi rakyat, menjadi legislatifnya di situ, itu dengan cara yang keempat tapi tidak dijalankan dengan pilihan. Maka disitulah kesatuan dan persatuan rusak. Mengenal diri pun juga rusak. Yang timbul adalah sebuah permusuhan. Nah, disinilah kelemahan Indonesia ada di sila keempat. Kembali lagi ke yang pertama tadi, kok tidak sama dengan Pancasila butir-butir.
Tidak sama semacam itu. Kita menjelaskan, yang kami sampaikan adalah sistem hidup manusia dan sistem hidup pemerintahan. Nah, kalau butir-butir itu merupakan pedoman. Ada berapa? 45 butir di situ. Salah satu butir sebagai warga negara Indonesia harus saling toleransi, hormat menghormati agama satu dengan yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, kan begitu isinya di antara di situ. Yang pokok di situ sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya di situ. Itu pedoman, ketentuan atau hukum, itu yang butir-butir. Nah, kalau butir-butir ini tidak diberikan sistem, artian tidak diberikan sistem, tidak dijalankan benar sila-sila, terutama yang keempat itu sistem hidup negara yang membawa daripada manusia-manusia yang ada di Indonesia, itu tidak dijalankan, maka pedoman, aturan maupun hukum itu mudah terkoyak, rusak. Disinilah kita memberikan sebuah sistem hidup agar pedoman, aturan atau hukum itu bisa terjaga dengan benar, bisa dipahami itu ya. Jadi sistem hidup pribadi ada di ketuhanan yang Maha Esa. Itu sistem hidup pribadi. Kan di situ diterangkan dalam prolog toh, bahwa Pancasila bukan kitab suci. Pancasila bukan agama, tapi Pancasila adalah sistem hidup manusia Indonesia dan sistem hidup daripada Indonesia. Nah, di sini banyak pertanyaan, apa Pancasila sistem hidup kepada manusia Indonesia? Di situ sudah tertera, saya ngabah jelaskan barusan. Sistem hidup manusia bukan cuma di Indonesia, tapi khususnya di Indonesia. Yaitu tentang ketuhanan. Kita harus mengenal Tuhan. Sebelum mengenal Tuhan, kenal dirinya. Sebelum kenal dirinya, kita bermasyarakat, punya tetangga, dan sebagainya. Kita berbaik-baik itu kepada sesama, juga kepada makhluk lainnya. Sebelum itu kita berbaik-baik kepada alam. Dan jangan lupa, kita harus mengerti asal-muasal. Itu sistem hidup pribadi. Sistem hidup pribadi digembar-gemborkan, dijalankan benar. Tapi pemerintah yang menjadi kumpulan, negara yang menjadi kumpulan, manusia-manusia di Indonesia, rakyat Indonesia, tua, muda, besar, kecil, yang sudah mempelajari semacam itu. Nah, ini kan butuh pemimpin di Indonesia. Butuh pemimpin. Nah, pemimpinnya ini kok tidak sesuai dengan sila yang keempat. Berarti Indonesia masih belum betul-betul memakai sistem Pancasila. Karena di situ musyawarah mufakat, tidak ada kata-kata pilihan untuk memunculkan wakil. Nah, di sini pertanyaannya, kira-kira siapa? Kalau ada pertanyaan, siapa yang setelah Anda ceritakan semacam ini, kira-kira siapa yang bisa menjalankan semacam ini? Itu pertanyaan pasti akan datang. Kira-kira siapa yang berani menjalankan semacam ini? Ya, kita kembalikan kepada yang tanya. Anda ini orang Arab, apa orang Malaysia, apa orang Singapura, apa orang Amerika? Anda orang mana? Saya orang Indonesia. Rakyat, iya. Ya, rakyat yang harus memperbaiki ini secara bersama. Ingat, dalam Undang-Undang Kedaulatan Tertinggi ada di tangan rakyat, dijalankan sepenuhnya oleh undang-undang. Ini punya rakyat negara ini. Maka rakyat harus betul-betul sama-sama sadar memperbaiki agar betul-betul sistem ini terlaksana. Bagaimana cara supaya rakyat ini memperbaiki? Loh, kita punya kepala negara yang tertera dalam sistem hidup pemerintahan. Kan sistem pemerintahan apa? Presidensil. Di situ kepala negara adalah presiden. Kepala pemerintahan presiden. Kita punya kepala. Rame-rame minta kepada presiden. Presiden, tolong jangan pilihan biar Indonesia tidak rusak. Paham? Rakyat kalau ada pertanyaan juga, sampean, Anda, kita, aku, saya, itu semua memperbaiki bersama-sama. Untuk memunculkan bagaimana memunculkan pemimpin kalau tidak ada pilihan. Bagaimana caranya? Itu presiden yang menentukan. Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Biarkan presiden ini kita anjurkan untuk ngundang para tokoh-tokoh agama se-Indonesia, walaupun bukan se-jagat. Se-Indonesia. Undang di situ. Dan tokoh-tokoh politik yang ada sekarang ini undang. Bagaimana? Ini sudah hentikan. Karena dengan adanya pilihan, Indonesia semakin hari semakin keropos. Ekonomi rancau. Itulah kelemahan Indonesia. Sila yang keempat tidak dijalankan. Akhirnya lemah perekonomian di segala macam bidang. Lemah daripada kesatuan moral. Ini tidak dijalankan. Kalau sudah tidak jalankan semacam ini, jangan berharap Indonesia katanya gembar-gembor, Indonesia akan jadi mercusuar dunia. Indonesia akan menjadi sentralistik daripada perekonomian dunia. Tapi caranya pilihan, nonsen, tidak masuk akal. Inti daripada permasalahan Indonesia ini adalah sistem hidup pemerintahan Indonesia tidak dijalankan dengan sebenar-benarnya, yaitu sila yang keempat. Bagaimana akan kuat perekonomian kalau tidak sila yang ketiga terlaksana, kesatuan dan persatuan tidak terlaksana.
Kalau sudah tidak terlaksana, bagaimana perekonomian Indonesia bisa terangkat? Karena di situ akan timbul semacam kecemburuan sosial, saling menjatuhkan satu sama lain karena didasari oleh pilihan. Kalau sudah